ditulis di kolom chat. Iya, kalau sudah siap nanti disampaikan di kolom chat, siap gitu ya. Nah, supaya nanti ini nggak jangan sampai ditinggal ya. Jangan sampai nanti ditinggal ini. Ya, kita berbicara kemudian yang lain bukan malah menyimak ya, disimak nantinya. Oke, terima Siap. kasih. Siap, siap. Oke, nah gitu ya. Jadi pelatihan public speaking ini adalah belajar untuk kita berbicara, mengungkapkan kata-kata yang ada di dalam dada kan gitu. Nah, maka ketika nanti ditanya dijawab. Ketika diminta melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Nah, itu. Praktek meskipun dari sana sendiri. Boleh on cam. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, nah baru nanti on mic ya. Nah, interaksinya mungkin saat ini kita dengan chat secara langsung. Nah, nanti kalau misalkan diminta untuk open mic, ya silakan open mic-nya. Oke, saya share dulu nih, share screen. Screen yang mana nih ya? Oke, yang ini. Baik, sudah muncul ya. Oke. Ya. Nah, fundamental public speaking. Ini nanti kita membahas tentang strategi dalam kita berbicara di depan umum sehingga nanti bukan hanya menarik tapi juga bisa menginspirasi. Yang penting adalah bisa mempengaruhi orang lain. Karena percuma saja ketika kita berbicara sampai berbusa-busa tapi orang hanya melihat dan tadi dia mengatakan apa ya gitu. Nah, ini terutama ketika kita berbicara secara langsung Bapak Ibu sekalian. Oke. Kalau ini tentu teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwasanya public speaking ini adalah sebuah seni ya, seni berbicara di depan umum dengan tujuan tertentu. Jadi ada tujuannya public speaking ini. Tidak asal omdo ya, omong doang, tapi juga ada seninya. Ada tujuannya yang penting. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya kalau di sini kita rangkum setidaknya tujuannya ada tiga. Oke, ada tiga ya. Yang pertama bisa menginformasi, memberikan informasi kepada audiens sehingga mereka paham dan ingat ini tujuannya. Dan yang kedua adalah tidak hanya menginformasi tapi juga harus menghibur supaya audiens juga senang, supaya audiens itu betah mendengarkan kita. Nah, mungkin di sela-sela kita ajak ice breaking, ada sedikit humor dan sebagainya. Jadi tidak membosankan ketika kita berbicara. Nah, asiknya ketika kita pertemuan offline Bapak Ibu, ini bisa tujuan ini bisa benar-benar tercapai ya, menginformasi, menghibur, bahkan yang ketiga yang paling penting adalah bisa mempengaruhi ya, mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu mau bergerak dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini adalah tujuan utama dari public speaking. Kita berbicara di depan umum ya. Jadi tujuannya tidak sekedar menginformasi, tapi juga bisa menghibur, bahkan yang paling penting adalah bisa mempengaruhi orang lain. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini belajar bukan sekedar hanya ingin tahu, saya yakin. Tapi karena memang ada ingin perubahan. Terus apakah dengan kita belajar secara online ini otomatis langsung bisa mahir? Ya, saya katakan belum tentu, ya. Tidak semua orang cocok belajar dengan cara seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kita tahulah ya, dengan online ini mungkin ada keterbatasan. Tapi sebagian orang ada yang cocok dengan belajar online. Tapi tidak ada masalah. Hari ini ada kesempatan secara online. Insya Allah lain waktulah nanti ada kesempatan secara offline ya. Ya, nanti ada event-event offline juga yang bisa kita datangi. Terutama yang dekat dengan Pati ya. Ya, yang dekat dengan Pati nanti insya Allah bisa lah ya cari kami. Kalau cari kami gampang, cari aja di Google ya. Public speaking di Pati gitu ya. Saya yakin lah insya Allah di halaman satu Google itu eh, banyak postingan-postingan kami. Nah, itu tadi yang disampaikan
sama Kang Sandy ada Muria Bisnis gitu ya. Nah, itu saya sedikit spill nih ya. Itulah salah satu platform kami yang ketika nanti Bapak Ibu mencari sesuatu di Google, ya contohnya public speaking di Pati, insya Allah saya yakin ketemu dengan nomor WA kami ya, atau mungkin postingan kami. Ada kofandonbis.id, kemudian Akademi Berbicara. Nah, itu adalah cara kami untuk ngepung Google Bapak Ibu ya. Ya, jadi kami mainnya keroyokan. Bapak Ibu cari sendirian, kemudian kami kepung ya, kami cari, kami kepung. Nah itu asiknya main di dunia online, kita main SEO ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk ngobrolin tentang digital marketing, bukan sekarang saatnya, tapi nanti di lain kesempatan ya insya Allah. Karena kami juga ada kegiatan rutin setiap hari Selasa dan Jumat membahas tentang digital marketing. Hari ini kita membahas tentang public speaking. Next berikutnya, mengapa kita perlu nih belajar public speaking? Wah, kalau ini mah saya nggak usah kasih tahu, tentunya Bapak Ibu akan segera menjawab. Ya, supaya lebih percaya diri lah ketika berbicara. Ya, nanti ketika berbicara bisa menyenangkan orang lain, bukan hanya sekedar ngomong, tapi bisa menyenangkan seperti tadi tujuannya. Dan juga bisa meningkatkan kualitas diri saya, bisa menambah relasi, naiknya posisi ya. Nah, karena kan posisi menentukan prestasi. Nah, ini penting sekali meningkatkan kualitas diri kita. Nah, nanti bisa lebih berpikir kritis ya, karena ini model kehidupan yang kita harus terus bertumbuh Bapak Ibu. Dan yang paling penting, setiap dari kita adalah pemimpin. Siapapun kita adalah pemimpin. Maka pemimpin perlu, sangat perlu mempelajari teknik komunikasi. Kan saya bukan ketua RT, Mas. Saya bukan wakil presiden juga ya kan. Saya bukan bupati, bukan gubernur dan sebagainya. Saya bukan leader, siapa bilang. Setiap dari kita itu adalah pemimpin. Setidaknya memimpin diri sendiri. Terus apa perlunya kita belajar komunikasi jika hanya memimpin diri sendiri? Bahkan memimpin diri sendiri pun butuh komunikasi. Kita bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Ada seninya ya. Nah, ini kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan, berkomunikasi dengan diri kita sendiri pun, kadang kita sulit mengendalikan diri kita sendiri. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pondasinya. Kita belajar pada malam hari ini, yaitu memahami 5 prinsip sukses public speaking. Ya, pahami 5 prinsip ini, yang mana 5 prinsip ini adalah menjadi pondasi. Kalau sebuah bangunan ibarat seperti itu. Kalau pohon ini akarnya, ya. Maka tadi judulnya di awal fundamental dari public speaking, ya. Kita banyak kok mempelajari teknik-teknik public speaking di luaran sana. Di YouTube itu banyak sekali teknik bagaimana membuka presentasi yang menarik, bagaimana menyusun materinya, tapi akarnya itu yang jarang dibahas. Dan malam hari ini kita membahas dari akarnya. Karena saya yakin untuk tumbuh ke atasnya, pohonnya itu sudah banyak di mana-mana ya, apalagi di Sumatera ini ya. Ya kita turut berduka juga ya, pohon bergelimbangan di mana-mana gitu kan. Nah, ini bisa ditemukan ya. Maksudnya untuk membangun public speaking ya, untuk bagaimana cara pembukaannya, bagaimana cara membuat isinya, menyusun materinya itu banyak sekali dibahas. Tapi akarnya, tapi pondasinya, nah inilah di sini. Satu, ini harus kita pahami. Mahir public speaking ini tidak harus punya bakat, tidak harus punya bakat tiba-tiba lahir langsung bisa ngomong ya, ya enggak juga ya. Maksudnya orang yang tidak berbakat dalam berbicara, kadang ada yang seperti ini. Saya itu orangnya introvert, saya itu orangnya pemalu, saya itu orangnya sulit untuk bergaul dengan orang lain. Ya, saya tidak berbakat. Nah, intinya seperti itu. Kamu sih berbakat ya kan? Siapa bilang? Bakat itu nanti. Ini adalah skill.
Maka skill itu bisa dipelajari Bapak Ibu. Sama, saya waktu sebelum sekarang ya, kalau berbicara misalkan megang mikrofon, yang lain tenang, saya terjadi gempa lokal ya, deredek dan sebagainya, meplek ya, bahasa Pati ya. Bahasa Pati ini Kang Sandy saya kenalkan, Pati itu di Jawa Tengah ya. Saya nih Kang, saya orang Pati. Ya, ya. Oh, ada yang sedang transaksi ini ya. Oke, kita lanjutkan. Siap. Oke, lanjutkan dulu ya. Yang mungkin sedang on mic, sedang ada transaksi, di off kan dulu. Nanti kedengaran teman-teman yang lain di sini. Nah, ini adalah prinsip yang pertama. Dan prinsip yang kedua adalah ada 3 kunci suksesnya public speaking. Bapak Ibu tentu tahu ya. Sebentar, saya nggak bawa kunci ini. Sebuah kunci. Kunci itu kecil, ya, sederhana. Ini nggak kelihatan ya, ngeblur ya. Nah, kunci itu sangat kecil, sederhana. Kalau kita bandingkan dengan sebuah rumah, pintunya sajalah pintu. Tentu besar pintu. Tentu lebih mahal pintu daripada kuncinya. Sederhana. Saking sederhananya, banyak orang yang tidak memperdulikannya. Kadang naruh sembarangan. Tiba-tiba mau keluar, aduh kunci motor mana? Kunci motor saya mana? Ketika kita mau kita mau keluar baru cari kunci. Ini karena kita memperlakukan kunci biasa-biasa saja. Tapi kalau kita tahu kunci ini penting, maka kita memperlakukannya pun dengan lebih luar biasa. Kasih gantungan misalkan. Nah, ini contohnya saya kasih gantungan ya. Nah, ada cantolan untuk cantolannya. Supaya apa? Lebih mudah kita naruhnya. Nah, kunci dalam public speaking, untuk sukses public speaking, ini simple sekali. Tapi dengan 3 kunci ini Bapak Ibu, yakinlah bisa jadi orang yang mahir dalam public speaking, insya Allah. Yang satu, ya, belajar. Ini yang pertama. Ya iyalah belajar. Namanya kita pengen bisa ya harus belajar. Nah kan kayak gitu nanti ujung-ujungnya. Langsung kita buka nih yang kedua. Praktek. Iya setelah belajar praktek. Nah itu di mana-mana kayak gitu gitu kan. Ini saking simpelnya. Tapi ketika kita belajar, kemudian praktek. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi. Dan ini benar-benar kita lakukan. Setelah evaluasi kita belajar lagi. Setelah kita belajar praktek, evaluasi, belajar lagi, praktek, evaluasi lagi. Begitu terus muter. Ya ini adalah siklus yang tidak boleh putus. Maka dengan 3 hal ini, saya yakin yang tadi katanya tidak mahir lah, yang tadi katanya tidak bakat lah, insya Allah tetap bisa. Karena kita manusia. Manusia adalah makhluk, makhluk sosial yang memang ditakdirkan Allah jadi makhluk sosial. Tentu kita bersosialisasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Ya, 3 kunci sukses ini adalah hal yang simple, sederhana, tapi ketika kita melakukannya, kita benar-benar bisa dalam public speaking. Ini saya perkenalkan yang ada di foto ini namanya Bapak Komarudin Zuhri. Ini adalah master trainer di QLC ya, di Kovan Learning Center. Nah, yang kalau di peserta Zoom pada malam hari ini ada namanya Pak Komar lah. Inilah beliau ya. Next, berikutnya. Nah, kalau ini siapa ya? Pak D-nya siapa mungkin ya? Ada yang pernah kenal ya? Ada 3 komponen komunikasi Bapak Ibu. Ini prinsip yang ketiga. Ada 3 komponen komunikasi. Satu, verbal atau kata-kata. Ya, kata-kata yang kita rangkai, yang bisa kita minta sama ChatGPT, sama Gemini, dan sebagainya. Itulah kata-katanya. Yang kedua adalah vokal atau suaranya. Intonasinya, yang terkadang kita naik tinggi, cepat. Yang ketiga adalah visual atau bahasa tubuh, ekspresinya. Ya, bahasa tangan kita. Nah, inilah visualnya. Tampilan presentasi kita ketika kita mengisi materi ada slide-nya.
Nah, itu termasuk bagian dari visual. Penampilan kita dari ujung rambut hingga ujung kaki, ini adalah visual. Dan kalau kata menurut ini ya, ini namanya profesor ini, Robert Mehrabian. Jadi konon katanya beliau Joko terus ya. Joko dalam bahasa Jawa Joko itu paham ya Bapak Ibu ya. Jadi belum menikah gitu ya. Nah, karena Mehrabian, Mehrabi rak sido-sido gitu ya. Jadi akhirnya Joko terus ya. Nah, beliau ini seorang pakar komunikasi Bapak Ibu. Albert Mehrabian tadi adalah seorang pakar komunikasi yang meneliti ternyata dari tiga komponen ini adalah tiga komponen yang mempengaruhi kesuksesan public speaking. Dan ternyata lagi yang paling berpengaruh dari ketiga hal ini, sebagian orang ketika saya tanya, jawabnya verbal atau kata-kata. Ada yang vokal, ada yang sebagian ada visual. Kalau menurut Bapak Ibu nih, boleh ditaruh di kolom chat ya. Yang paling mempengaruhi, semuanya berpengaruh ya, 100% gitu ya. Yang paling mempengaruhi visual, verbal, atau vokal. Boleh ditolong tolong ditulis di kolom chat. Ya, nebak boleh ya, nebak, nebak boleh salah. Silakan di ditulis di kolom chat. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang paling berpengaruh antara verbal, vokal, dan visual itu yang mana? Ya, tetap ada interaksi ya. Pastikan siapkan kopi biar nggak tiduran. Dari Kak Noval, oke, ada yang dari visual, oke, ada yang vokal, visual Pak, visual, visual, oke, mantap, ya, visual yang utama. Oh, Masya Allah, dari Lampung ya, ada yang dari Lampung nih Pak Ade nih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman. Di sini banyak yang menjawab visual. Yuk, coba kita buka ya. Nah, ternyata seperti ini. Verbal hanya 7%, vokal 38%, dan 55%-nya adalah bahasa tubuh, adalah ekspresi, adalah penampilan kita. Maka terkadang banyak orang terkecoh dengan penampilan seseorang. Kalau dalam filosofi Jawa itu aji ning diri ono ing lati, aji ning sarira ono ing busana. Ya, yang mungkin yang belum paham bahasa Jawa bisa ditranslate ya. Intinya bahwasanya ketika kita memperdulikan visual kita, ya busana kita, kita akan lebih diajeni atau lebih dihargai oleh orang lain. Maka memang banyak orang yang terkecoh dengan penampilannya saja, belum tahu dalamnya seperti apa gitu. Vokal ini berpengaruh. Vokal ini naik turunnya suara kita. Kemudian kecepatan kita dalam berbicara, kadang cepat, kadang kita perlambat. Bahkan kita buat patah-patah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian tiga komponen komunikasi yang mempengaruhi suksesnya keberhasilan dari komunikasi kita. Maka kalau kita bisa menggunakan ketiga-tiganya, semuanya akan 100%. Kalau ada yang tidak sinkron, maka dari persentase ini, maka yang dipercaya adalah visualnya. Iya, visualnya. Contoh, kita datang, nih ada orang ya, bukan kita lah ya, orang di luar sana, datang ke resepsi ya, resepsi pernikahannya sang mantan misalkan. Harusnya kan ceria ya datang seperti itu ya. Selamat menemui hidup baru ya gitu kan. Tapi kita menyampaikan kata-katanya benar ya. Selamat ya, selamat menemui hidup baru. Semoga bahagia. Itu kata-katanya. Tapi disampaikan dengan vokal dan bahasa tubuh, ekspresi yang sedih, ekspresi yang kecewa gitu ya. Selamat ya, kamu sekarang udah punya yang baru, punya kehidupan baru. Selamat. Semoga bahagia. Kira-kira gimana? Apakah itu memberikan ucapan yang tulus?
tentu orang akan percaya dengan visual kita, dengan ekspresi kita. Nah, itulah ya, karena itu yang paling berpengaruh. Apalagi ditambah dengan raut muka kita yang tidak menunjukkan keceriaan. Oke, next. Ini adalah prinsip yang keempat, antusias. Antusias Bapak Ibu sekalian. Antusias itu gimana? Antusias itu ya semangat, antusias itu ya percaya diri, kuat, tulus, dan sebagainya. Kita benar-benar menguasai materi. Antusias itu tidak melulu dengan menggebu-gebu, berapi-api ya, bahkan berair-air gitu ya. Karena saking semangatnya, bukan hanya seperti itu. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu materi yang itu adalah hal yang mengharukan, ya kita harus menjiwai. Ini yang ketujuh, menguasainya. Nah, tapi kalau itu materinya memang motivasi, memang memberikan semangat, maka kita harus luar biasa, harus benar-benar berapi-api gitu. Ini adalah prinsip yang keempat. Dan prinsip yang kelima ini sangat amat penting. Sangat amat penting Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yaitu kita berbicara dalam dua kondisi. Kondisi sadar dan kondisi bawah sadar. Kondisi alam sadar ini pengaruhnya tidak lebih dari 20%, kurang dari 20% ini malah. Ya, kurang dari 20%. Kondisi sadar. Ya sadar orang mendengar, berbicara, kata-kata yang didengar, yang diucapkan itu adalah 20% kurang, ya, pikiran sadar seseorang. Tapi ada pikiran bawah sadar ini yang berperan lebih besar dalam mempengaruhi nih keputusan kita. Yang terkadang kita itu pengennya melakukan ini. Contoh, ini saya kasih contoh ibu-ibu nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ibu-ibunya tenang-tenang aja. Seorang ibu-ibu datang ke mall. Masuk ke mall, sudah bawa list belanja. Tiba-tiba di sana ada seorang SPG gitu ya, menyampaikan, "Ibu-ibu, hari ini khusus hari ini ada promo loh besar sekali, 50% khusus hari ini." Waduh ini. Catatan yang ada di kertas tadi, list tadi yang sudah dibawa, dimasukin ke saku, ambil yang sedang promo. Ya, akhirnya uangnya habis digunakan untuk yang, wah ini promo ini gitu ya. Ini pikiran bawah sadar terpengaruh. Ya, karena biasanya itu yang eh, mudah terbawa perasaan ya. Nah, alam bawah sadar berperannya di situ. Kita mengambil keputusannya. Padahal kita sudah tahu nih, kita sudah menyiapkan listnya. Di pikiran kita sudah tahu nanti kita mau belanja apa. Tapi keluar dari mall, yang dibeli adalah terkadang yang lainnya lebih banyak. Peran dari pikiran bawah sadar seperti itu. Kita inginnya melakukan ini, tapi kok kenapa ya? Malah terjadinya apa yang kita lakukan berbeda. Nah, itu. Ini prinsip yang kelima, dan ini sangat amat penting. Dari kedua prinsip ini, vokal dan visual itu banyak berpengaruh pada alam bawah sadar. Maka benar-benar kita hati-hati dalam berucap, apalagi sampai berekspresi. Ini sangat hati-hati. Bahkan seseorang dengan hanya diam menggunakan bahasa tubuh tertentu, bagi orang lain sudah benar-benar terasa itu maksudnya apa. Jadi benar-benar perhatikan ketika kita berbicara, menggunakan teknik yang tepat sehingga bisa sampai masuk ke pikiran bawah sadar. Oke. Nah, ini ada yang di kolom chat ya, saya bacakan. Pikiran bawah sadar itu contoh lainnya, kita janji ke tempat teman jam 10, tapi alam bawah sadar nyuruh kita mager. Nah, ini contoh yang nyata banget ya. Kadang kita sudah pengen, sudah bahkan sudah pasang alarm ya Pak Ade ya. Sudah pasang alarm gitu ya. Terima kasih Pak Ade ya, luar biasa nih. Sudah pasang alarm karena sudah kebiasaannya ya, molor aja gitu ya. Mau berangkat sekolah nih, jam 6.45 sudah sampai sekolah harusnya. Harus
bangunnya pagi jam 4. Tapi alam bawah sadarnya beda. Nantilah, nantilah gitu ya. Sudah pasang alarm, sudah berbunyi berkali-kali, tapi juga malas bangunnya. Nah, ini contoh yang benar-benar real juga ya. Atau ketika kita berbuat sebuah kesalahan, sebuah kemaksiatan, terkadang kok berat yang meninggalkannya. Kenapa? Ya ini masih sudah terukir di pikiran bawah sadar seseorang. Yang mana meninggalkannya itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ya, sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Apakah alam bawah sadar ini bisa dirubah? Tapi tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oke. Dan semua kehidupan kita itu 80% bahkan lebih ya dari alam bawah sadar dan sugesti. Nah, luar biasa. Ini pengetahuan Pak Ade tentang pikiran bawah sadar luar biasa ya. Bagaimana kita setting nih pikiran bawah sadar kita? Satu, dari apa yang kita pikirkan. Dari mindset terlebih dahulu. Ya, dari pola pikir kemudian melahirkan apa? Melahirkan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Dari perbuatan dan perkataan kita yang kita bisa lakukan sehari-hari sesering mungkin akan menimbulkan yang namanya kebiasaan. Dari kebiasaan ini bahkan menjadi sebuah karakter, ya, habit, ya, kebiasaan menjadi karakter. Dari karakter ini yang akan menjadi nasib. Oke, Masya Allah ya. Wow, ini keren ya. Basicnya di hipnotis dan sulap. Wah, ini nanti bisa bisa atraksi sulap ya Pak Ade ya. Kebetulan materinya sama. Iya, ketika membahas tentang alam bawah sadar dan alam sadar memang seperti ini Pak Ade ya. Oke, terima kasih atas interaksinya Pak Ade. Oke, next kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut sebentar. Lanjut. Oke, ya. Ini masih berapa menit Kang Ade, Kang Ade, Kang Sandy ya? Aman, Masih aman. aman ya? Masih aman. Aman ya. Oke, siap. Nanti kalau agak kelamaan di kode saja ya. Tidak apa-apa. Ada 3 fakta grogi. Ini saya percepat nih Bapak Ibu. Biar nggak malam-malam. Karena nanti akan ada penyampaian dari Kang Sandy. Ini materi yang luar biasa nanti. Ya. Itu bagaimana nih cara belajar karakter seseorang. Nah, itu nanti dibahas Kang Sandy yang nanti akan kita kolaborasikan ketika kita sudah tahu nih, oh public speaking seperti ini secara umumnya. Nanti akan dibahas, oh saya termasuk karakter yang seperti ini, maka cara belajar saya seperti ini gitu. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi di awal ini Bapak Ibu belajar tentang fundamentalnya ya, hal yang dasar dari public speaking, kemudian sedikit hal-hal teknis. Nah, setelah tahu ini, Bapak Ibu nanti akan tahu, oh saya termasuk karakter ini, maka cara belajar saya harus seperti ini. Maka simak harus utuh ya, harus menyimak secara utuh nih. Kalau nggak disimak secara utuh, kita nggak bisa mendapatkan semuanya. 3 fakta tentang grogi. Ternyata grogi itu hampir semua orang punya, Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu sekalian, semuanya punya. Karena apa? Ya karena kita manusia. Ini fitrahnya manusia ternyata. Ya, fitrahnya manusia kita semuanya punya. Terus memang penting ya punya rasa takut, rasa grogi. Ya, grogi itu bagian dari rasa takut. Maka ini penting dimiliki manusia. Coba bayangkan ketika seorang manusia tidak punya rasa takut, ya. Dari hotel lantai 26 mau ke lantai 1 pakai lift kelamaan deh, langsung aja misalkan nggak ada rasa takut, ya parah kan. Nah, itu parah ya. Kemudian yang paling parah lagi adalah ketika manusia tidak takut dengan Tuhannya. Nah, ini parah, pol parah ya. Maka rasa takut itu memang sudah bawaannya ada di dalam manusia. Berarti gimana dong? Kan nggak bisa dihilangkan berarti. Rasa takut itu tidak bisa dihilangkan, ya. Ini maksudnya rasa takut tidak bisa dihilangkan, grogi tidak bisa dihilangkan. Iya, karena tadi sudah merupakan bagian dari manusia, sudah tersetting dari kita bayi, sejak kita kecil, sudah dikasih tahu oleh lingkungan kita dan sebagainya, itu tidak mudah dihilangkan. Maka yang bisa kita lakukan adalah
Kira-kira apa? Yang kita bisa lakukan adalah mengelolanya. Kita bisa mengendalikan rasa grogi itu. Yang awalnya 100 nih nilainya rasa grogi. Bisa turun, 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 dan bisa menjadi nilainya mungkin hanya 5, 2, 1. Ya, rasa groginya bisa kita atasi. Meskipun tidak hilang. Besok lain waktu, di beda tempat, di beda audiens, bisa jadi groginya muncul. Hari ini di depan murid-murid, misalkan seorang guru. Suatu ketika ada rapat dengan wali murid harus berbicara di depan wali murid. Oh, groginya beda nih. Suatu ketika di depan para guru-guru yang lain, dari sekolah lain, ada kepala sekolah juga, ada pejabat-pejabat yang lain. Nah, ada groginya di situ. Nah, jadi beda audiens, beda tantangan, beda mental juga yang perlu kita siapkan. Fakta yang ketiga, sebenarnya tidak ada yang tahu loh kalau kita grogi, kalau kita tidak menampakkannya. Kita menampakkannya seperti apa? Dengan bahasa tubuh kita, Bapak Ibu. Contohnya nih, ketika kita berbicara saling lihat ke bawah, ya, karena kita sedang grogi takut lihat ke bawah, nunduk gitu kan. Nah, ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa kita grogi. Sering melakukan sesuatu hal yang gerak-gerak tubuh yang tidak diperlukan, ya, kanan kiri atau mungkin bahkan maju mundur kayak gitu ya. Nah, ini adalah dampak dari grogi. Keringatnya itu masya Allah ya, kopios gitu ya. Nah, deg-degan yang berlebihan, kemudian kok rasanya tuh pengen pipis ya, pengen BAK BAB gitu ya. Terus pokoknya semua itu banyak lah ya. Nah, kalau kita tunjukkan dengan kita jadi Bapak Ibu, jika kita nah ini termasuk kita tunjukkan. Nah, maka ada triknya. Nah, ini kalau kita bahas pada malam hari ini, nah, waktunya tidak cukup Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan ada kelas offline lah, nanti insya Allah dikabari di grup ya. Ada kelas offline, entah itu public speaking atau mungkin memahami karakter diri kita di sini. Nah, dengan kita mengetahui diri kita, tentang diri kita nih Bapak Ibu, kalau suatu ketika ada event offline ya, nanti insya Allah adalah ya dari tim Steven nanti kita bisa mengetahui tentang diri kita. Nah, maka barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal rohnya. Maka pastikan nanti ketika ada event-event yang lain, terutama dari Steven ya tentang mengenali diri kita harus ikut nih. Oke, tips kalau grogi gimana caranya? Dikelola. Nah, ini caranya. Ya, ini beberapa cara. Kalau di pelatihan biasanya kami sampaikan ya antara 7 atau 8 lah ya tips mengelola grogi. Kalau kita bahas semuanya nggak cukup. Ini kita bahas secara cepat bahwasanya tips mengelola grogi yang pertama adalah kita lakukan persiapan. Ya, seseorang merasa grogi karena merasa tidak siap. Kalau dia sudah siap maka dia akan lebih berani, lebih percaya diri. Ya, persiapan. Yang kedua apa? Olah napas. Oke, olah napas. Memang biasanya nggak bernafas, bernafas Bapak Ibu, ya. Nah ini foto salah satu ini ya, dari tim waktu itu kami mengadakan pelatihan public speaking, kita kolaborasikan dengan olah napas. Nah ini adalah salah satu guru coach olah napas di Pati ya. Ya mungkin ada yang mengenal beliau ya. Ya ini masih muda, ya putranya Pak Arifin, mantan wakil Bupati Pati. Nah, waktu itu kami mengadakan pelatihan public speaking dan kita kolaborasikan dengan olah napas. Ternyata hasilnya luar biasa. Ya, hasilnya luar biasa sekali. Jadi kita bisa benar-benar terasa lebih tenang gitu Bapak Ibu. Ketika kita bisa mengolah napas. Persiapan tadi ya, kan sudah nih, sudah siap kita semuanya. Sudah alat-alat kita sudah siap, materi kita sudah siap. Kemudian apa lagi? Ketika kita grogi misalkan kok kita mules perutnya, kita bawa minyak angin dan sebagainya, sudah siap semuanya. Sudah di depan panggung. Kita sebelum kita dipanggil, grogi itu masih saja muncul. Maka yang kedua ini
adalah teknik yang cukup instan yang sering saya lakukan, yaitu olah nafas. Nafas yang bagaimana yang bisa mengantarkan kita pada sesuatu hal yang menjadikan kita tenang, yaitu nafas diafragma, nafas perut. Kita perhatikan, kegiatan orang paling tenang itu adalah ketika tidur. Dan orang tidur itu kita perhatikan nih, yang kembang kembis adalah perutnya, bukan dadanya. Maka pernafasan inilah yang bisa mengantarkan kita keadaan tenang, pada keadaan tenang. Ya, tarik nafas perlahan, ya tidak buru-buru, perlahan dari hidung, tarik, kemudian masuknya ke perut Bapak Ibu. Ya, ke perut yang menggembung perutnya, bukan karena kekenyangan, bukan karena gendut, tapi karena nafas, ya, karena tarik nafas, menggembung perutnya. Kemudian kita tahan sejenak, lalu kita keluarkan perlahan, perlahan, perlahan. Kalau kita mau hitung ya kira-kira berapa ya? 5 hitungan tarikan, tahan 3 hitungan saja, dan lepaskan 7 hitungan. Hitungnya berapa detik ya masing-masing lah kira-kira. Tarik nafas, boleh dicoba ya. Oke, semuanya posisi tegak, tegak seperti yang digambar tuh boleh ya, seperti itu ya. Letakkan tangan kita itu di antara perut dan dada, di tengah-tengahnya. Nah, ini salah satu manfaatnya adalah memudahkan kita untuk nafas perut. Ketika tangan kita letakkan di tengah-tengah antara dada dan perut. Kalau orang Islam ini sedang sholat Bapak Ibu, ya Masya Allah, ini sholat itu kita dikondisikan bisa mudah nafas perut sehingga kita bisa lebih tenang sholatnya. Keren ya, Masya Allah ya. Nah, coba tangan kita berada di sini. Ya, semuanya praktek, praktek, praktek ya. Praktek. Ini lumayan ya, ada prakteknya. Kemudian nafas perlahan-lahan dulu saja, ya. Nafas perlahan-lahan, tarik nafas biasa sih, biasa tapi perlahan. Sekarang tarik nafas dalam, yang dalam tarik nafas. Hitungan kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tahan 3 hitungan, 1, 2, 3. Dan lepaskan 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik nafas lagi 5 hitungan. Tahan 3 hitungan dan keluarkan 7 hitungan. Coba deh lakukan ini 21 kali. Hitung ya, 21 kali. Saya yakinlah ketenangan kita akan lebih ya, lebih tenang itu Bapak Ibu. Nah, ini kalau kalau pertemuan offline asik nih ya. Bisa langsung praktek, bisa kita rasakan gitu kan. Vibe-nya kerasa banget. Dan yang ketiga adalah ubah fisiologi kita, mengubah bahasa tubuh kita Bapak Ibu. Orang kalau grogi itu cenderung merunduk pandangan ke bawah, maka pandangannya ke audiens. Meskipun tidak berani menatap matanya secara langsung, pokoknya ke audiens, wajahnya. Ke wajahnya nih, ya. Pandangan kita kita ubah. Yang awalnya cemberut jadi tersenyum. Maka ketika kita berbicara, senantiasa tersenyum, senyum bahagia. Ya, rumus senyumnya adalah 227. Untuk latihan nih, untuk latihan ya, Bapak Ibu sekalian praktek lagi nih. Nah, sekarang badan tegak, kemudian tarik bibir ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm. Kalau masih kurang akurat pakai penggaris ya. Kemudian senyum ya sampai giginya kelihatan dan hitung 7 detik. Nah, gitu ya. Gigi sampai giginya kelihatan. Ini seperti ini bisa berbicara. Latihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini saya berbahagia sekali. Saya bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Ketika saya berbicara senantiasa tersenyum bahagia. Nah, akhirnya ketika kita senyum berbicara dengan tersenyum atau smiling voice, suara kita yang mungkin terlihat ya terdengar lucu awalnya seperti cempreng dan sebagainya, ketika kita dengan tersenyum berbicaranya, maka itu akan lebih unik suaranya, asik didengarnya. Ya,
Coba deh praktekkan ya. Yang mungkin merasa suaranya cempreng seperti saya ini ya, aslinya suara saya cempreng. Ya, aslinya seperti itu. Ubah fisiologi. Ya, dari yang cemberut jadi tersenyum, dari yang pandangannya merunduk jadi ke audiens, kemudian nafas yang pendek-pendek jadi nafasnya panjang, nafasnya dalam. Nah, ini ubah fisiologinya. Badannya merunduk, merunduk jadi tegak, ini mengubah fisiologi, ubah bahasa tubuh kita. Ya, bergerak aktif tangan kita. Ini bisa mengurangi rasa grogi kita. Dan yang ketiga adalah visualisasi. Ya, visualisasi, membuat gambaran, membuat film dalam pikiran kita. Percaya atau tidak, berapa tahun yang lalu ya, mungkin ya puluhan tahun yang lalu, ketika saya masih sekolah Bapak Ibu, saya membayangkan diri saya berbicara di depan banyak orang, menginspirasi banyak orang dari bayangan. Dulu waktu itu saya belum memahami tentang teknik-teknik visualisasi, belum. Cuman bayangin gitu aja. Karena saya terinspirasi dari motivator kala itu. Saya pernah mendengar motivator gitu ya, melihat dari video. Saya terinspirasi dan saya membayangkan diri saya seperti itu gitu. Dan hati-hati dengan bayangan kita. Apa yang kita visualisasikan itu ternyata ada hukum alam semesta yang Allah ciptakan, ya, yaitu hukum proyektor. Hukum proyektor. Apa yang ada di dalam laptop itu terpancar keluar, ya, menjadi realita kehidupan kita. Apa yang kita visualisasikan dengan penuh keyakinan tadi, kita bayangin gitu aja. Ternyata kejadian. Dan saya tidak hanya sekali dua kali. Serius, ya. Banyak hal yang dulu-dulunya saya bayangkan. Padahal saya kadang juga nggak sengaja ya membayangkan. Kenapa kok jadi kenyataan? Contohnya, dulu saya sering membayangkan namanya Pertamini, Bapak Ibu. Ya, bisnis itu loh yang jualan bensin di pinggir jalan, ada apa? Ada handle-nya itu. Saya membayangkan, kok ada orang yang bisnis seperti itu sekarang ya. Saya membayangkan, wah, ini jualan paling asik jualan es teh nih. Untungnya banyak nih. Nggak lama kemudian menjamur. Jadi ketika kita sudah membayangkan, kita nggak eksekusi, ternyata dieksekusi orang lain. Gitu ya. Divisualisasikan. Nah, itu sekarang visualisasikan diri kita itu sedang berbicara di depan umum dengan percaya diri, bisa menginspirasi. Visualisasikan sedetail-detailnya malah lebih bagus. Ya, visualisasikan. Setelah itu apa? Setelah itu jangan jangan kita pegangi terus Bapak Ibu. Ya, ingat, ingat ini yang terkadang sebagian orang salah dalam memvisualisasikan. Dulu ketika saya visualisasi, setelah itu abai begitu saja. Maksudnya abai kayak gini loh. Ternyata setelah saya pelajari, kita setelah memvisualisasikan tadi, lalu kita lepaskan. Jangan kita gondeli terus ya impian kita itu. Kita sudah memvisualisasikannya, kemudian kita setelah itu udah gitu loh, lepaskan ya. Nggak usah terus-terusan. Nanti lain waktu mau gitu lagi silakan ya. Tapi jangan terlalu kita angen-angen gitu ya, kita bayangin terus, nggak usah. Dalilnya ada di Al-Quran Bapak Ibu. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah berazam, kita memiliki keinginan yang kuat, maka fatawakkal. Tawakal kepada Allah. Itu yang akan terjadi. Jadi ketika kita punya impian, kalau guru-guru kita dulu mengatakan, kalau kamu punya impian yang kuat, maka berusahalah dan berdoa. Seolah-olah benar. Tapi kalau di Al-Quran ternyata enggak ya. Fatawakal Allah. Urut-urutannya adalah tawakal dulu. Baru setelah itu kalian berusaha. Silakan ya. Tapi ketika kita sudah punya impian, kita visualisasikan, kita lepaskan. Dan ternyata impian-impian saya yang saya saat ini itu tercapai adalah yang seperti itu. Setelah itu ya selesai gitu aja. Nah kita bayangin, udah selesai. Nggak kita pikirin lagi. Ternyata itu terrealisasi. Ya, ini kalau kita bahas panjang banget ini visualisasi. Dan yang paling penting adalah nih, berasumsi yang positif. Nah, paling nanti saya bisa lah. Udah ini. Bismillah.
Saya bisa berasumsi. Berasumsi dulu, berprasangka, berprasangka yang baik. Kata Allah dalam hadis kursi itu, ana inda dzanni abdi bi. Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Jadi hati-hati dalam berprasangka ya. Berprasangka yang baik, maka Anda akan mendapatkan hal itu. Berprasangka yang negatif, ya siap-siap saja gitu ya. Oke, itu tentang tips. Nah, mengelola groginya, ini sudah tadi ya, 3V, verbal, langsung saja. Penyusun presentasinya. Menyusun presentasi apa saja tahapannya? Ini ada 3 struktur besar dalam kita menyusun presentasi, yaitu opening dan body materi, kemudian closing. Ya, dibagi menjadi 3 bagian besar. Nah, kalau Bapak Ibu mau praktek itu ya di buku itu ya, ada 3 halaman gitu ya. Satu untuk opening, yang satu untuk body materi, dan yang ketiga untuk closing. Opening berisi apa? Ada 4 unsurnya. Nih, 4 unsurnya. Ada salam, assalamualaikum, ya selamat pagi, dan sebagainya itu salam, berbagai macam salam. Kemudian yang penghormatan, yang terhormat Bapak ini. Ingat ya, yang terhormat hanya satu. Ter, ter itu satu paling. Jadi jangan yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Bapak RT, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, jangan pakai ter semuanya. Karena ter hanya satu. Tertinggi itu paling tinggi. Ya, terendah jadi paling rendah. Terbesar Pak, jadi paling besar. Terhormat maka dia yang paling dihormati. Kemudian yang ketiga adalah ada jurus opening. Jurus opening itu apa? Jurus opening ini adalah sesuatu hal yang menarik, yang unik, yang menarik ya, bisa mengantarkan agenda. Contohnya pantun. Kita baca pantun dulu nih. Kalau tadi di awal apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Saya mengatakan apa? Ya, tentang lagu ya. Jadi olah kata gitu ya. Atau ilustrasi ya, menggambarkan sesuatu hal itu bisa. Nah, tapi ada tujuannya, tidak hanya menarik, tapi juga bisa mengantarkan agenda kita. Ya, sebuah lagu nih, tadi kan saya menggambarkan dengan lagu ya. Lagu itu akan menjadi indah, akan eh, dengan memiliki nilai seni ketika disampaikan dengan nada. Nah, itu pun ketika kita presentasi kan gitu. Nah, itu penggambaran, ilustrasi atau pantun. Nah, maka hari ini kita akan belajar tentang ini. Materi kita hari ini tentang ini. Jadi, jurus opening tadi kita gunakan untuk mengantarkan agenda kita sehingga orang itu ngerti. Oh, ternyata ini ya, Mas Evan mau ngomong tentang ini nih. Itu ya. Oke, kalau boleh. Yang kedua, body materi. Isinya apa? Ada 3 nih unsurnya, Bapak Ibu. Ya, unsur dari body materi ada 3. Ada model, poin-poin utama, dan penguat. Model ini maksudnya adalah model struktur materinya. Nah, ini ya, saya sampaikan secara cepat bahwasanya modelnya misalkan contohnya ada 5W1H. Nah, yang pernah belajar tentang ya literasi gitu ya, tentang tulis menulis, menulis berita dan sebagainya ada 5W1H. Tapi kalau di public speaking ini kita bisa singkat minimal 2W1H. What, why, sama satunya adalah how. What tentang apa, ya tentang definisi, tentang contoh-contoh bermacam-macam jenisnya ini itu dan sebagainya kita sampaikan. Kemudian why, mengapa, mengapa kita harus begini begitu dan sebagainya. Ya, jelaskan tuh, kasih poin-poin utamanya. Nih, yang kedua kan ada poin-poin utama. Kemudian apa? Di setiap poin-poin utama ada penguatnya. Penguatnya berupa apa? Berupa data, berupa ilustrasi, ya berupa cerita. Nah, itu penguatnya. Model yang lain apa? Misalkan ada namanya problem solution. Problem solution kita membahas tentang sebuah permasalahan. Ada persoalan yang kita bahas. Kemudian kita berikan solusinya. Ya, intinya ada 2 hal tadi. Kalau 2W1H kan kita membahas 3 hal. What, why, how. Nah, kalau problem solution hanya 2. Problem sama solusinya apa. Itu. Di setiap problem ada pembahasan dari poin-poin utamanya. Nah, di sesi solusinya itu juga ada poin-poin utama dan kita jelaskan. Ada penguatnya juga. Penguat berupa data, berupa fakta,
berupa ilustrasi, berupa cerita, ya, testimoni dan sebagainya. Nah, itu penguatnya. Dan yang ketiga adalah closing. Ada 4 unsurnya. Jadi untuk mengingat-ingatnya, opening, body materi, dan closing itu 4, 3, 4 unsurnya. Di closing ada review, kita review dulu poin-poin utamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu tadi beberapa hal ya, ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi grogi kita. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah pernafasan, yang ketiga adalah ini, yang keempat 5 ini. Oke, nah itu adalah review. Kemudian jurus closing apa? Apapun yang ada di opening, jurus opening ini kita bisa lakukan untuk jurus closing. Ya, ini apa yang ada di opening, pantun, cerita, mau ilustrasi, mau pakai lagu, mau pakai baca puisi silakan, ya. Atau minimal ajakan, ada ajakan, komitmen. Nah, ini jurus closing, ya. Sesuatu hal yang menarik untuk apa nanti? Ya, untuk ini, untuk menegaskan kembali, untuk menegaskan kembali bahwasanya ini loh tema ini tadi yang kita bahas seperti ini. Nah, benar kan? Ya, kita hubungkan dengan yang ketiga yaitu kata pamungkas, menegaskan kembali agenda kita, ya. Jadi jurus closing ini sesuatu hal yang menarik yang bisa berkesan di hati oleh audien kita, di hati audien kita. Kemudian kita sambung dengan kata pamungkas. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, dengan 5 hal tadi, insya Allah kita bisa menguasai rasa grogi kita, kita bisa mengelola rasa grogi kita. Nah, itu kata pamungkas. Kasih tahu bahwasanya kita sudah selesai. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tutup dengan salam. Nah, udah. Oh, udah ya. Ternyata juga sampai ke penutup juga ya. Sampai salam, udah selesai. Nah, ini untuk presentasi saya pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Ya, itu tadi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang intinya yang paling mendasar kita tadi membahas tentang ada 5 prinsip, ya, 5 prinsip dasar yang harus kita ketahui, yang harus kita jadikan sebuah pola pikir baru, mindset bahwasanya ternyata public speaking itu adalah bukan harus bakat ya. Oh, ada 3 kuncinya public speaking tadi. Nah, oh, ada komponen dari public speaking ada 3. Nah, prinsip yang keempat, kita harus antusias dalam menyampaikan. Kemudian, oh, ternyata kita berbicara dalam 2 kondisi, sadar dan bawah sadar. Nah, itu tadi adalah dasar ya, sebagai pondasi kita. Dan kita sudah mengetahui beberapa tips mengelola grogi, diantaranya ada persiapan, pola nafas, bahasa tubuh, visualisasi, juga asumsi yang positif. Nah, itu dulu dan yang kita sampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jika ada waktu nanti kita jawab. Tapi disimpan dulu ya pertanyaannya ya. Kita ke pemateri yang kedua. Ya, supaya bisa menyambungkan nih, Bapak Ibu segera bisa menyambungkan, oh saya tipe ini, maka saya ketika belajar public speaking, saya harus seperti ini, ya, nanti kita akan belajar itu. Nah, ini kalau mau yang ada yang mau menyimpan nomor kontak kami juga boleh ya, ini nomor nomor admin. Nah, kalau mau cari di media sosial kami ada di Evan MJD, itu di TikTok ataupun IG, Facebook, Insya Allah sama lah semuanya. Ya, silakan di follow ya, di follow. Kemudian kalau pengen ada pelatihan public speaking secara online, boleh nanti ditanyakan jadwalnya kapan, bisa kontak di nomor 085150736851. Nah, itu kalau yang sudah ini ada foto-foto ini adalah para trainernya ya, Bapak Komarudin, Kak Ita Berlian, dan saya sendiri. Nah, itu dan nanti, oke ya, setelah ini akan disampaikan oleh seorang trainer yang memang berkecimpungnya di situ, di dunia karakter genetik. Saya juga belum tahu
secara detail ya. Ya kemarin hanya baru kulitnya lah saya tahu gitu ya. Malam hari ini saya harap beliau membahas secara detail sehingga saya juga bisa paham. Jadi malam hari ini pun saya niatkan untuk belajar Bapak Ibu dengan Kang Sandy. Nah, tentu sudah siap Kang Sandy ya? Halo, cek. Siap, siap, siap. Oke, Masya Allah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapkan semangat kita, tambah semangat kita, karena setelah ini kita akan belajar dengan salah satu promotor dari Stephen, ya ini penggeraknya Stephen. Beliau ini sangat paham ya, memahami tentang psikologi manusia nih, ya. Karakter-karakter manusia bagaimana? Lalu apa yang dilakukan dengan karakter ini untuk kita bisa memaksimalkan potensi kita? Karena Allah menciptakan manusia ini nggak sembarangan. Masing-masing dari kita punya potensi yang berbeda. Maka cari tahu bagaimana cara memaksimalkannya. Siap menyimak? Halo? Nah, ketik dulu dong di kolom komentar. Siap. Nah, ini tandanya kalau Bapak Ibu masih melek nih ya. Kalau boleh minta file presentasinya, ya insya Allah nanti dikirim di grup ya Pak ya. Ya insya Allah nanti tetap. Oke, dari Bu Susi ya, siap. Saking semangatnya sampai pakai O ya. Oke, Pak Kormar, siap. Masya Allah. Halo yang lain, siap nih? Yuk, satu lagi. Oke, siap. Nah, gitu dong ya. Itu artinya masih siap fokus. Dan mari kita sambut dengan penuh semangat yang membara. Kepada Kang Sandy, monggo kami persilakan. Oke, baik. Masya Allah. Eh, Pak, belum belum ini kayaknya belum di stop share ya? Oh iya ya, Dua siap, ini ya, siap. dua dua device. Nah, baik. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah, wabarakatuh. luar biasa ini materinya. Kebetulan itu pematerinya siapa? Kak Ita Berlian ya. Kayaknya saya kenal deh. Bukan Oh kenal, iya, tapi saya pernah pernah ikut bareng beliau kayaknya deh. Masya Allah itu suaranya yang ini ya, yang agak bulat gitu suaranya kan. Ah, gitu ya ya. karena beliau ini sejak remaja sudah jadi penyiar radio, sampai sekarang Oh, berkecimpung di dunia radio juga masih. oh, Masya Allah, ternyata ya, ternyata sama Kak Ya, Ita, Masya Allah. ya, Baik, luar biasanya tadi materinya luar biasa, bener. Tadi ternyata di Pati itu ada, tadi saya langsung cek learning centernya ternyata ada, bener, bener banget pas public speaking Pati ya tadi tuh. Itu keluarnya yang tadi tuh, apa tuh tadi, apa Muria Bisnis, muara bisnis, bisnis apa tuh? Muria ya, Meriam. muriabisnis.com. Keren, itu kayaknya perlu belajar sih, oh nih. Oke, teman-teman semuanya, izin ya. Ini saya materi penutup barangkali ya. Nanti kalau misalkan memang cukup waktunya, silakan ada yang mau ditanyakan boleh. Yang mudah-mudahan dengan materi yang simple, saya akan detailkan ya, akan padatkan. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, menjadi titik terang ya buat semuanya yang hadir pada malam hari ini. Saya izin share screen, gak akan banyak insya Allah ya. Bentar. Sip ini sorry. Nah, ini. Ini sepertinya saya masih di spotlight. Oh gitu ya, bentar ya. Tar, 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 tar. Oh sudah Kang, sudah berganti. Masih di pin tapi ya. Hah? Sudah belum? Oh, sudah. Ini gampang-gampang nih. Nanti sama saya di ini. Nah, Oke, sudah. Terima kasih. oke. Nah, eh, tadi menarik ya terkait ilmu public speaking dan ternyata public speaking itu eh, menarik untuk kita dalami karena memang kita perlu banget untuk memahami skill public speaking karena itu untuk komunikasi ya dan lain sebagainya. Nah, tadi ada beberapa poin yang menarik juga tuh ya terkait public speaking untuk mengasah grogi dan lainnya. Dan ternyata eh, ketika kita memang ingin menguasai public speaking, tentu
kita harus mengetahui dulu atau mengasah dulu atau memahami dulu potensi diri gitu. Karena ternyata orang yang belajar public speaking ya tentu kalaupun dia tidak paham dengan dirinya sendiri, dia akan kehilangan arah gitu. Kehilangan arah seperti apa sih saya mau menyampaikan gitu kan ya. Seperti apa sih saya mau mempresentasikan dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa yang sebelum nanti kita ngomongin ke Steven gitu ya. Ke Steven seperti apa memaksimalkannya. Nah, ini ternyata ada beberapa agar kita bisa mengasah potensi diri kita. Yang pertama, ya fokus pada kelebihan dan kekuatan kita. Nah, fokus pada kelebihan dan kekuatan kita, ya tentu perlu dong ya, kelebihan dan kekuatan itu kita perlu tahu. Nah, cuman sayangnya banyak orang yang nggak tahu tuh seperti apa kelebihannya, seperti apa kekuatannya. Nah, sehingga apapun yang mereka lakukan, yang sedang dilakukan itu tidak ada girohnya, tidak ada apa ya, tidak ada powernya kayak gitu. Nah, maka PR-nya adalah kita harus mengetahui kelebihan dan kekuatan kita. Maka setelah itu fokuskan ke sana gitu. Yang kedua, kita belajar dan tekun. Tadi ya ada beberapa slide yang dari Pak Evan tuh. Ya, ternyata satu juga kita harus belajar gitu ya. Belajar dengan tekun. Tentu ini malam hari ini luar biasa, ini udah jam 9 di saya. Tapi teman-teman masih on ya, masih on untuk menyimak materi Zoom malam ini. Luar biasa tuh ya. Terus yang ketiga bergaul dengan orang positif. Saya yakin Pak Evan ini pasti orangnya positif dari cara pembawaan gitu ya dan lain sebagainya. Apalagi beliau adalah seorang trainer gitu ya, trainer public speaking. Tentu beliau pasti jadi orang yang positif gitu. Nah, makanya beruntung banget tuh ya di Pati ada learning trainingnya gitu ya. Terus kemudian ini ternyata banyak orang Pati. Ya, Masya Allah. Ini tinggal dimaksimalkan aja tuh ya, bergaul dengan orang-orang positif, Masya Allah. Karena kalau di daerah kami, nggak tahu ya, di daerah kami itu belum ada Pak Evan gitu. Maksudnya belum ada lembaga yang memang mewadahi itu, Pak Evan. Ya, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ya di kami. Cianjur khususnya ya, di Jawa Barat gitu. Dan terus yang terakhir adalah gabung di komunitas positif. Nah, itu yang tadi, ini tambahan dikit aja dari saya gitu ya. Nah, lalu kemudian bagaimana cara agar kita bisa memaksimalkan keempat ini gitu. Ya, bagaimana cara agar kita bisa memaksimalkan keempat ini? Oh, nanti kita ada yang adakan. Oh, iya iya siap. Nanti kita yang adakan katanya. Tuh, Pak Evan. Ya, Bang Sandy yang ada kan Cianjur. namanya. Cianjur nanti ya. Ya, Oke. Kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, jadi bagaimana cara agar kita memaksimalkan empat potensi ini gitu. Kita bisa mengasah potensi diri ini. Nah, ini penting banget. Karena kalau nggak salah saya dapat bocoran ternyata Pak Evan itu feeling ya Pak Evan ya. Ternyata feeling Pak Evan itu pantesan tadi saya ya. nggak mau motong pembahasan Pak Evan karena orang feeling itu pasti ngomong terus. Makanya Oh gitu cocok ya. banget ya, cocok banget jadi trainer public speaking, Masya Allah. Nah, dengan mengenal, dengan mengenal atau dengan mengetahui mesin kecerdasan, gitu ya. Nah, nanti ada di slide terakhir tuh seperti apa, bagaimana mesin kecerdasan itu berfungsi ya dikaitkan dengan public speaking. Nah, sebagai gambaran bahwa ketika kita sudah mengetahui mesin kecerdasan, maka kita akan mengetahui potensi-potensi, kita akan mengetahui minat kita ya, peluang-peluang yang memang ternyata diri kita ini luar biasa yang Allah ciptakan kayak gitu ya. Nah, ini ketika ngomongin otak ya, otak gitu, konsep otak, ternyata otak itu menyimpan jutaan informasi ya dan bisa menguak semua hal-hal yang memang di luar kapasitas kita ya, di luar kapasitas diri kita sendiri gitu. Dan ternyata otak itu ketika dimaksimalkan, masya Allah luar biasa. Nah, maka kalau misalkan kita mau ngemaksimalin diri, maka kuncinya adalah kita harus tahu tuh.
potensi kita gitu. Atau kita harus mengetahui mesin kecerdasan gitu ya. Nah, Stephen gitu ya. Sebagai gambaran Stephen itu apa? Jadi secara sederhananya Stephen itu dia mempunyai konsep otak kanan, otak kiri, dan ini otak kanan, otak kiri, dan otak tengah. Dan ini kita semua punya. Ada 5 belahan otak kiri, ada 5 belahan otak yang memang kita punya. Ketika kita punya perasaan lagi sedih, maka ada tuh peran dari otak kanan bawah kayak gitu. Nah, seperti apa Stephen itu berfungsi? Seperti apa Stephen ini bisa memaksimalkan dalam segala hal, terutama malam ini kita ngomongnya dari public speaking. Nah, ini kita bahas dulu ininya, pondasinya ya. Nah, kayak kita sebut mesin kecerdasan. Nah, mesin kecerdasan ini adalah limbik kiri atau otak kiri bawah yang mana kita sebut dengan sensing. Nah, sensing ini dia kelebihannya adalah dia punya memori dan rajin kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Nah, ini Steven itu gitu ya. Lalu yang kedua, otak kiri atas dia dimiliki oleh thinking. Nah, thinking ini adalah analitis dan pandai. Ya, terus kemudian ada otak kanan atas dia intuiting. Intuiting itu orangnya kreatif dan inovatif. Dan otak kanan bawah feeling dia kekuatannya emosi dan hubungan. Kemudian ada otak tengah. Tengah itu dimiliki oleh seorang insting. Insting itu naluri dan serba bisa. Nah, kita semua punya 5 belahan otak ini gitu. Tapi akan ada satu otak yang memang itu tuh menjadi satu apa ya, itu menjadi sebuah presidennya lah gitu. Ya, pemimpinnya lah kayak gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita udah tahu pemimpinnya mana gitu ya, nah maka kita akan lebih fokus kepada kekuatan yang sudah kita miliki. Contoh misal, ketika kita sudah mengetahui mesin kecerdasannya sensing, maka kita akan fokus kepada kelebihan-kelebihan yang ada yang dimiliki oleh sensing, memori dan rajin kayak gitu. Begitupun ketika kita mengetahui bahwa kita itu adalah kekuatan otaknya ada di intuiting ya, maka kita perlu memaksimalkan kelebihan kita itu adalah di kreatif dan inovatif. Nah, maka nanti ada hubungannya nggak dengan profesi kita, dengan pekerjaan kita, itu tentu pasti ada. Ya, public speaking dengan cara kreatif kan ada gitu. Public speaking dengan cara ada emosionalnya kan ada. Nah, makanya ini ketika kita sudah mengetahui mesin kecerdasan ini, kita akan lebih mudah tuh mempetakan apa-apa yang memang kita lakukan kayak gitu. Nah, ini luar biasanya gitu. Nah, malam ini mudah-mudahan dengan secara ringkas gitu, secara detail, mudah-mudahan ini bisa menggambarkan keseluruhannya dan teman-teman semuanya mudah-mudahan setelah after ini nggak puas untuk belajar. Jadi belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi kayak gitu. Tadi yang sudah disebutkan Pak Evan bahwa nanti kita harus ikut lagi gitu ya kelas-kelas yang lainnya dan mudah-mudahan teman-teman bisa seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui kekuatan utama kita, maka kita akan jauh lebih mudah. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan. Misalkan nih tadi sensing itu dia kekuatan utamanya dia mengulang-ulang, dia meniru, dia merinci, merekam, lalu mempraktekkan gitu. Lalu kemudian ada thinking itu menyusun, menganalisa, ya, mengolah, menetapkan, menghitung dan lainnya. Kemudian ada intuiting, mengkonsep, mempolakan, mencipta. Ini bukan meramal ya, tapi mendesain gitu. Kemudian ada feeling itu dia kekuatannya di membela, memimpin, memahami, mempengaruhi, mendengarkan gitu. Nah, makanya orang feeling ini cocok nih jadi influencer gitu ya. Lalu kemudian ada orang insting. Insting itu dia menolong, melengkapi, mengalirkan, mempermudah, terus kemudian menggabungkan. Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman ketahui nih ya. Yang harus teman-teman pahami. Karena selama ini bisa jadi kita nggak tahu nih, kita ini posisi ada di mana gitu. Nah, mungkin bisa jadi waktu ketika kita lagi sedih ya, lagi sedih berarti otak kanan bawah feeling itu kita lagi main gitu.
Ketika kita lagi mengkonsep, mempolakan, ya berarti otak kanan atas itu kita lagi main. Ketika kita lagi serius, menyusun, menganalisa gitu ya, mengelola, kita otak thinkingnya itu lagi main gitu. Kemudian meniru, merinci, mengulang-ulang. Nah, sensingnya lagi main. Kemudian instingnya misalkan kita lagi menolong, melengkapi. Nah, berarti instingnya lagi main. Nah, cuman sekali lagi akan ada satu teman-teman. Kita nggak bisa semuanya ini milik kita, nggak bisa. Maksudnya nggak bisa kita maksimalkan gitu. Maka akan ada satu yang memang tadi pemimpinnya. Pemimpinnya siapa? Ya antara 5 mesin atau 5 belahan ini. Kekuatan utamanya di mana? Kalau kita kekuatan utamanya sensing, berarti di situ kekuatan utama kita kayak gitu ya. Ntar ini siapa? Ntar ya. Semoga semuanya pernah dengar. Ya, nanti ya kita ngobrol terkait beta alpha. Ini lebih dalam itu ya, pasti lebih dalam. Nah, sekali lagi, ketika kita sudah mengetahui ini, kita akan lebih mudah gitu, lebih mudah mengenali diri kita lebih mudah eh, membuat arahan atau membuat rencana-rencana sesuai dengan mesin kecerdasan kayak gitu, sesuai dengan kekuatan utama kita. Maka PR-nya adalah mengetahui kekuatan utamanya gitu. Apalagi untuk anak-anak lebih penting banget gitu ya. Nah, kita pun penting apalagi anak-anak kayak gitu. Nah, kemudian karakteristik ya gaya komunikasi berdasarkan mesin kecerdasan. Nah, ini menarik nih. Ya, tadi ketika kita udah tahu gitu ya mesin kecerdasannya, maka gaya komunikasi berdasarkan mesin kecerdasan itu bisa banget ya dari 5 mesin kecerdasan. Nah, sekarang nggak bisa nih kita tebak-tebakan, nggak bisa kecuali kalau misalkan kita sudah tahu gitu ya. Nah, karakter yang pertama kita mulai dari karakter si sensing gitu ya. Nah, si sensing ini dia otak kiri mana? Otak kiri bawah kan. Nah, si sensing ini karakternya adalah dia komunikator yang detail, berfokus pada fakta dan data. Jadi kalau misalkan kita orang sensing ya karena kita orang kiri ya, orang kiri berarti kita memang lebih berfokus pada fakta dan data. Makanya ketika kita menyampaikan sesuatu gitu ya, menyampaikan sesuatu kepada audiens banyak, berarti gunakan apa? Gunakan visualisasi gitu. Grafik dan contoh nyata. Nah, si sensing ini dia itu butuh kejelasan, butuh benar-benar pembuktian. Makanya kalau si sensing ini hanya banyak teori, dia nggak masuk gitu loh. Orang sensing banyak teori nggak masuk ya. Orang sensing itu harus benar-benar ngelihat bukti nyata karena kekuatan di sensing itu adalah di panca indera. Nah, seru kan? Ya, ini baru apa namanya? Ya baru di public speaking gitu. Apalagi di hal-hal yang lain nih, ini seru banget. Jadi orang sensing itu seperti apa komunikasinya ya tadi harus detail, berfokus pada fakta dan data gitu ya. Nah, ini terkait orang sensing. Orang sensing kebetulan siapa? Kebetulan saya sendiri. Nah, makanya saya kalau misalkan nggak ada visualisasi, nggak ada grafik, nggak ada contoh gitu, nggak ada yang nyata, saya pasti bilangnya gini, ah ini mah ngarang aja ini mah gitu kan, gitu ya. Nah, ini orang sensing. Kemudian selanjutnya kita ngobrol ke orang thinking. Nah, sebenarnya orang thinking juga ini dia otak kiri ya, otak kiri kayak si orang sensing, tapi dia posisinya di otak kiri atas. Sebenarnya si otak kiri ini dia juga harus ada fakta dan data. Cuman ketika orang thinking ini, ketika dia jadi pembicara, dia biasanya pembicaraan yang logis, fokus pada struktur dan argumen yang kuat. Maka tadi ketika Pak Evan menjelaskan struktur materi yang terakhir itu cocok banget tuh ya. Cocok banget untuk orang thinking karena udah terstruktur gitu ya. Ada argumen yang kuat, ada penjelasan yang detail gitu. Nah, itu terkait orang thinking gitu ya. Nah, maka tipsnya gimana? Gunakan kerangka berpikir yang jelas.
Oke, siapkan argumen, siapkan datanya seperti apa, dan hindari terlalu banyak improvisasi, ya. Nah, ini untuk orang thinking, oke. Nah, jadi ada perbedaan ya, meskipun dia orang kiri dengan sensing, ada perbedaan ya dengan orang thinking kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Terus kemudian ST, berarti ya ST baru dua, ini dua mesin kecerdasan ya. Kemudian kita masuk ke intuiting. Nah, ini intuiting adalah orang yang paling kreatif dan imajinatif, ya, inovatif juga. Maka ketika dia menjadi seorang pembicara, gayanya itu bisa jadi dia berinovatif gitu. Suka berbicara tentang ide besar dan menginspirasi gitu ya. Nah, dari si orang intuit ini karena dia itu adalah imajinatif, kreatif, dan dia itu adalah orang yang bisa punya ide-ide besar gitu ya. Maka ketika berbicara di depan umum, tipsnya adalah tampilkan kreativitasnya. Ya, nah ini cerita. Cerita juga tadi kan salah satu trik ya untuk pembuka pembuka pada public speaking itu ada cerita. Nah, ini keren banget. Dan misi masa depan. Mungkin di sini ada motivasi-motivasi kayak tadi nih Pak Evan ya. Dia membayangkan gitu ya Pak. Pak Evan itu membayangkan saya bakal kayak gini kayak gini. Nah, itu kan intuitifnya lagi main tuh Pak Evan gitu. Nah, kalau misalkan Pak Evan orang intuiting ya berarti cocok tuh ya untuk memvisualisasikan masa depan. Nah, tapi dari intuiting ini kebalikan dari si orang sensing ya. Gitu si intuiting ini. Nah, hindari terlalu banyak detail dan teknis karena yang namanya detail itu ya dimiliki oleh orang-orang otak kiri. Ya, harus detail, harus teknis. Beda dengan otak kanan. Otak kanan itu nggak harus teknis karena otak kanan gitu. Dia selalu cepat gitu dan tanggap kayak gitulah ya. Nah, ini untuk orang intuiting. Nah, kemudian ini kita beralih, berarti tadi S, T, I ya. Kemudian kita beralih ke F. F itu feeling. Berarti tadi kalau intuiting itu otak kanan atas, kalau feeling itu otak kanan bawah gitu. Nah, orang feeling ini ya, orang feeling ini menarik banget karena dia itu orang feeling ini dia sifatnya emosional, maksudnya dia berhubungan dengan manusia dan dia kekuatannya adalah dia merasakan. Ya, makanya kalau misalkan orang feeling lagi bercerita ya, lagi ngobrol di depan banyak orang, pasti aura-aura influence-nya itu kerasa banget, pasti aura-aura positifnya itu kerasa, dan orang feeling ini pasti akan lebih peduli kepada audiens gitu ya, gimana caranya agar materi yang disampaikan oleh orang feeling gitu itu sampai menusuk kepada audiens. Wah, gitu. Nah, karena ini orang feeling gitu ya. Nah, orang feeling ini empatik ya. Karakteristiknya empatik, kemudian mengandalkan emosi dan koneksi dengan audiens. Maka kalau misalkan orang feeling jadi public speaking, biasanya dia pengennya ngobrol, pengennya berinteraksi dengan audiensnya. Nah, itu akan jauh lebih powerful kepada si orang feeling ini. Nah, tipsnya gimana? Gunakan cerita personal, empati, intonasi yang hangat, kayak gitu. Pokoknya dengan perasaan-perasaan yang memang bisa membuat orang feeling itu mempengaruhi banyak orang, kayak gitu ya, mempengaruhi banyak orang. Nah, hindari gaya komunikasi yang terlalu kaku ya. Kebalikannya dengan si thinking. Kalau thinking itu kaku karena otak kiri. Kalau orang feeling ini tadi otak kanan ya. Jadi kebalikan dari orang thinking gitu. Kalau tadi intuiting kebalikan dari orang sensing gitu ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, ternyata ini udah 15 menit, 20 menit ya. Nah, ini dipercepat. Kalau misalkan insting, dia itu karakteristiknya cepat tanggap, spontan, dan fleksibel. Nah, ini kerennya si insting, dia segala bisa. Artinya dia menguasai semua mesin kecerdasan gitu ya. Nah, ini insting, dan insting ini adalah orang yang langka gitu ya. Di konsep Steven, insting ini orang langka karena menurut pengalaman insting ini memang ketika saya mengetes di TK gitu ya, anak-anak kebanyakan
dari 20 orang itu bisa jadi satu orang gitu, dari 40 itu bisa jadi satu orang gitu, nggak akan banyak orang insting. Nah, dari ketika orang insting menjadi seorang pembicara, public speaking, seperti apa memaksimalkannya? Nah, ini tipsnya adalah gunakan gaya berbicara yang alami, ya alami aja, ya natural gitu, jangan dibuat-buat kayak gitu. Improvisasi sesuai situasi dan kepercayaan dirinya yang tinggi. Kenapa? Karena orang insting itu dia orang yang segala bisa gitu ya, segala bisa. Nah, itulah ya 5 mesin kecerdasan. Ketika kita ngemaksimalin 5 mesin kecerdasannya itu, maka kita akan jauh lebih powerful menyampaikan apa isi materi kepada audiens kita. Nah, pertanyaannya karena audiens kita ini mix gitu ya. Nah, maka di sini kita akan menyentuh ke berbagai 5 mesin kecerdasan itu. Nah, ini juga penting banget gitu karena kan ada orang yang pengennya itu fakta data, ada orang yang pengennya itu nggak perlu kayak gitu, ada orang yang pengennya itu interaksi, ada orang yang pengen itu bermain dulu gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memahami ini, maka semuanya akan jauh lebih bisa di apa namanya jauh lebih mudah lah gitu, jauh lebih powerful dan lain sebagainya. Nah, PR-nya adalah sekali lagi kita harus memahami atau kita harus mengetahui apa mesin kecerdasan kita, itu PR-nya ya. Nah, itu 5 mesin kecerdasan yang saya apa yang saya share ya, yang saya share. Nah, mudah-mudahan teman-teman langsung bisa memahami ya. Nah, kemudian ini ada tantangan ya. Tantangan sih ini nggak perlu saya detailkan, saya sebutin aja. Tantangan mengatasi tantangan berdasarkan tipe mesin kecerdasan. Nah, ini ya. Nah, ini ada sensing. Sensing itu mengatasi kecenderungan over detail. Jadi kalau misalkan orang sensing ini ya saya mungkin ya orang sensing ini kalau ngomong detail harus detail gitu ya, tapi over gitu. Nah, ini saya nih. Atau misalkan orang thinking ya orang sensing ini ngomongnya kemana aja dulu gitu. Terus kemudian keliling dulu gitu ya. Kemudian orang thinking menghindari terlihat terlalu kaku ya. Jadi orang thinking ini memang kaku banget orangnya atau dingin banget, nggak seru, nggak asik. Nah, itu orang thinking ya berdasarkan tipe kepribadiannya. Terus kemudian orang intuiting menyusun ide agar tetap fokus ya tantangannya, kemudian orang feeling mengontrol emosi agar tetap tenang dan terakhir orang insting menyiapkan cadangan jika improvisasi tidak berjalan sesuai harapan. Nah, ini ada tantangan-tantangan yang berdasarkan tipe kepribadian gitu ya. Nah, tapi yang jelas ketika teman-teman tadi sudah mengetahui secara ringkas ya apa yang tadi sudah saya sebutkan 5 mesin kecerdasannya, tadi mudah-mudahan teman-teman sudah nge-capture ya. Nah, itu udah cukup insya Allah ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita mau ngobrol di depan banyak orang, kita akan lebih ke apa? Lebih ke memahami seperti apa sih audiens kita gitu. Dan ini juga berpengaruh banget tuh bagi seorang public speaking. Nah, gitu ya. Makanya nanti Pak Evan wajib nih memahami seperti apa 5 mesin kecerdasan ini. Ya. Nah, terakhir ketika sudah mengetahui mesin kecerdasan, maka akan sangat mudah fokus mengasah public speaking ya. Jadi public speaker lebih menyenangkan dan terarah karena sesuai dengan kekuatan utama masing-masing. Jadi ketika kita sudah tahu kekuatan utamanya, maka kita fokus aja ke sana. Jangan fokus ke yang lain. Ketika udah fokus kepada kekuatan kita, maka profesi kita sebagai seorang trainer, sebagai seorang public speaking itu akan jauh lebih powerful dan jauh lebih bermakna kayak gitu teman-teman. Nah, itu teman-teman ya secara ringkas yang bisa saya sampaikan ya secara sederhana tapi insya Allah mengena ya yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin karena apa namanya ya tadi kata Pak Evan itu lebih enak itu apa tuh namanya secara offline, mudah-mudahan ada acara offline-nya dan ternyata insya Allah terakhir dari saya insya Allah ternyata ada ya teman-teman, ada event offline yang insya Allah diadakan di Pati gitu. Wah, ini kebetulan banget ternyata
Ya nggak sih? Ya, jadi orang-orang orang Pati ya dan daerah sekitarnya, kalau misalkan mau lebih memahami ya mesin kecerdasannya itu seperti apa, lebih memahami public speakingnya itu seperti apa, berarti harus kumpulnya di Pati gitu ya, karena udah lengkap sekali gitu ya. Udah lengkap sekali pokoknya di Pati. Nah, kebetulan teman-teman, kami dari Steven ya lagi mengadakan di Pati event yang namanya Workshop Steven Level 1 ya. Workshop Workshop Steven Level 1 atau WSL 1 ya. Dan ini temanya temukan potensi diri raih sukses mulia, dan insya Allah ini pematerinya adalah Ibu Ibu siapa ini? Ibu Arni. Ibu Arni Sri Anggreni. Jadi beliau itu adalah seorang branch manager di Kudus, dan sekarang itu beliau sudah kemana-mana dan luar biasa ya beliau itu. Dan yang akan kita pelajari nanti di workshop ini ya, kita akan mengenali jati diri sesungguhnya yang tadi. Ya, karena kalau tadi mah kan hanya memahami dulu nih, oh ternyata sensing itu seperti apa, oh ternyata feeling itu seperti apa, oh intuiting itu seperti apa. Nah, nanti di WSL 1 ini itu akan dikupas ya, itu akan dikupas sehingga apa? Sehingga nanti teman-teman akan memahami jauh lebih dalam. Makanya ini akan berkolaborasi banget dengan tadi dengan public speaking. Nah, akan berkolaborasi banget gitu. Kemudian teman-teman bisa belajar kita menemukan potensi dan karir yang gue banget ya, gue banget. Dasar keilmuan konsep Stephen dasarnya gitu. Kita fundamentalnya harus paham, memahami karakter Stephen yaitu tadi yang saya bilang 5 mesin kecerdasan, sensing, thinking, intuiting, feeling ya. Kemudian nanti ada 9 personality genetik, menemukan jalan hidup sesuai potensi dan kehebatan diri gitu ya. Yang nantinya didapatkan adalah sertifikat WSL 1, slide materi, relasi para penggiat dan komunitas Stephen Genetik Indonesia. Nah, mudah-mudahan saya diajak ya Bu Arni ya. Nah, ini lokasinya, teman-teman. Lokasinya ini ada di Hotel Savin ya, Jalan Diponegoro nomor 229 ke Kaborongan ya. Nah, itu orang Pati pasti tahu. Orang Pati pasti tahu. Dan ini waktunya masih lama karena hari ini tuh kita masih tanggal 11 Desember, artinya masih ada 17 hari lagi. 17 hari lagi menuju WSL 1 ya terkait Steven. Nah, jadi Minggu 28 Desember 2025 pukul 8 sampai dengan selesai gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang mau memaksimalkan, mau mengetahui potensi dirinya, mau mengetahui karakter dirinya, minat bakatnya, boleh teman-teman untuk ikut WSL level 1 gitu ya. Nah, itu barangkali dari saya. Kalau misalkan memang ada pertanyaan ya, silahkan di kolom chat atau memang mau diskusi boleh ya. Itu mungkin dari saya Pak Evan. Oke, terima kasih Kang Sandy sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali. Wow, komentar saya adalah wow gitu kan. Oh ternyata begini ya gitu. Jadi terima kasih. Malam hari ini saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Yang oh ternyata saya begini ya. Jadi kemarin itu ketika saya sudah tes, itu kan masih secara umum ya tentang bagaimana dihubungkan dengan public speaking. Saya lebih tahu detail malam hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang pengen lebih detailnya ya, tadi ada sampai yang bertanya nih, gimana cara mengetahui mesin kecerdasannya? Nah, ada yang jawab, ya tes Stephen ya, dites dulu, itu lebih tepatnya. Tapi Ya. bisa nggak sih kira-ngira? Nah, itu jadi pertanyaan mungkin Kang ya. Jadi bisa nggak ya kita tuh mengira-ngira saya itu tipenya apa ya? Adakah ciri-ciri yang bisa kita apa ya tebak gitu ya sebelum kita tes dengan tes Stephen? Ada nggak sih yang bisa kita kira-kira gitu? Ya, kalau misalkan kira-kira sebenarnya bisa aja, tapi nggak bisa. Nggak bisa tepat gitu ya? Ya, soalnya gitu sih, bisa aja kita tebak-tebak gitu, tapi memang tetap tidak akan akurasi gitu, akurat. Tetap aja kita harus tes. Nah, cuman
kalau misalkan memang kita kayak saya kan dulu pas waktu tes Steven ya Pak Evan, saya tuh sensing, ternyata saya tuh sensing itu ternyata potensinya itu harus jualan gitu Pak Evan. Nah, tapi saya langsung langsung ini langsung iya ya, itu karakter saya banget gitu. Saya suka banget jualan, saya suka banget ini dan lain sebagainya. Nah, sekarang ketika saya mengetahui bahwa saya sensing sensing gitu. Nah, saya memaksimalkan itu dan itu terkonfirmasi gitu. Nah, kayak gini-gini nih, kayak gini-gini ternyata saya juga suka nih ya, di panggung kayak gini nih. Nah, kalau Pak Evan misalkan kemarin saya ada bocoran orang feeling, berarti Pak Evan udah cocok tuh jadi public speaking, trainer public speaking. Makanya tadi Iya. kita sebenarnya tadi Pak Evan kan perjanjian 30 menit ya Pak Evan ya. Nah, Pak Evan itu lebih dari 30 menit. Tapi saya paham gitu karena oh ini orang feeling ya udah biarin aja Ya, 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 ya. Saya yang gitu Pak Evan. melengkapi ya. Gitu ya Masya Allah. Nah, Oke. kalau ini apa alfa, beta, theta, delta ini apa tuh namanya alam bawah sadar ya Pak Evan ya. Mm, Alam bawah mm. sadar kayak hipnosis lah kayak gitu. Nah, Ini nggak kondisi sama. pikiran kita ya. Ya, kalau itu kan kondisi pikiran. Tapi ini mah nggak sama. Kalau di Steven ini, Pak Ade ini kita nggak sama Pak. Jadi kalau kalau itu tuh kan ngobrolin alam bawah sadar. Tapi kalau Steven ini tidak. Steven ini ngobrolin 5 mesin kecerdasan gitu. Dan 9 personal genetik gitu. Itu gratis atau berbayar Pak? Saya kalau ditanya itu tuh suka bingung. Kalau itu berbayar ya, kalau itu berbayar. Nah, saya sih lebih menyarankannya teman-teman ikut dulu ke WSL 1 yang tadi flyer kalau orang Pati gitu ya. Tapi kalau misalkan saya mah mau langsung tes aja ya berbayar. Ini ada kok tuh ini para promotor kayaknya. Langsung aja di yang Yang ditanya, yang ditanyakan gratis atau berbayar ini adalah WSL-nya atau tes TV ya? kayaknya tes TV Bu, oh gitu ya. ya. Ya untuk WSL juga juga berbayar juga sih Kang. Jalan di Hotel Savin gitu loh. Oh iyalah, iya itu mah udah jelas. Tadi kan di flyernya ada berapa tadi? Saya nggak nyebutin ya, 799. Ya, ya Ya, jadi kenapa sih kita perlu ikut WSL 1 ini? Saya juga awalnya tuh mikir ya, ketika diajak Bu Arni untuk mengadakan WSL 1 ini. Terus ini yang saya dapatkan apa gitu ya Bu ya gitu lah. Saya masih pikir, oh ternyata dengan kita bisa ikut WSL 1, kita bisa lebih tahu tentang diri kita. Kita bisa mengenal diri kita lebih detail lagi Bapak Ibu. Selain itu juga, nih, kerennya ya ketika kita sudah bisa mengenal diri kita, tentu kita akan bisa mengoptimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Dan ini potensi genetik ya, bukan kira-kira, tapi kita benar-benar kan sudah tes nih, sudah tahu potensi kita di mana. Nah, itu nanti bagaimana kita memaksimalkannya. ya Nah, betul. setelah kita tahu, otomatis kita bisa memberikan, mengajarkan juga kepada anak-anak kita, lingkungan kita, bisa lebih maksimal pula itu nanti potensi yang diberikan Allah. Keren Itu, pokoknya. itu itu bisa dipakai ke semua sektor, Pak Evan. Ya Iya, salah benar satunya sekali. tadi kan di public speaking ternyata bisa kan orang feeling itu kayak mana, orang thinking itu kayak mana, orang sensing itu kayak Iya, mana. Makanya saya baru tahu nih. PR juga untuk Pak Evan nih ketika nanti menyampaikan, Pak Evan harus mix nih semua orang orang thinking gimana, harus detail gitu lah itu PR. Iya, 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 iya. Ya. Saya bersyukur sekali punya partner seorang thinking. Jadi melengkapi. Kan kebalikannya tuh. Thinking sama feeling kan Oh kebalikan. iya, Nah, itu otomatis karena kebalikannya ini memang pas ya. Em, Pak Evan itu kalau orang feeling itu berarti ditaklukkan sama menaklukkan orang thinking ya. Iya 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 bener pas lah itu. Tapi kalau secara ngedukung itu sama sensing Pak Evan ya. Pak Evan Mm-mm. mendukung saya berarti. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Boleh.
ini mah kayaknya ulang tahunnya Pati lah, orang-orang Pati karena ternyata eventnya semua di Pati gitu. Saya sedih banget Pak Evan, saya cemburu banget ini ternyata semua di Pati ternyata ya Pak Evan ya. Ya, besok ke sini ya, ikut ya. Insya Allah. Eh, Oke teman-teman silakan ada yang mau ditanyakan boleh sebelum kita tutup. Tadi mudah-mudahan udah terjawab semua ya. Ada, Ya, nggak ada kayaknya. ada ya, Pak? Udah sih. Ada yang bertanya lagi silakan, Bapak Ibu sekalian. Khusus orang Ya, Pati pokoknya mah nih harus orang Jawa Tengah nih. ya, ini tidak harus orang Pati ya, besok itu ya bisa Kudus, Rembang, Oh gitu ya. Jepara juga boleh hadir. Ya kan deket, ya. Oh deket. Oke oke. Platka, ya. Kami ini orang Platka, Kang. Oh gitu. Siap siap. Berarti orang oh Kudus ke Pati deket. Oh pantesan atau ya. Ini mungkin dari ini nih Bu Tini yang tadi on cam terus nih Bu Tini, Masya Allah. Ini lagi di mana? Lagi malmingan? Maljum sekarang itu. Gak tahu Bu Tini nih, udah paham Bu Tini. Ini sedang sama Pak suaminya nih Ya, kayaknya nih. Maljum gitu ya, Masya Allah. Bu Tini di Pati apa di mana? Ya, ya susah-susah. Oh, di Banjar susah ya. Lamongan perantauan dari Kudus. Oke. Ini Pak Ade itu dari Lampung ya, Pak Evan? eh iya tulisannya Pak Ade Lampung ini. Ya. Bahkan Oh, mantan luar perantau biasa. dari Kudus Dari ya orang Lampung ke Lampung ya. dari Lampung ke Pati bisa kali ya, deket. Bisa. Oke. Nah, Nah, ini mau ngomong apa? Mau nanya boleh? Saya nanya ke Gak ada wah pertanyaan, Pak. asik nih kayaknya. Cukup dengarkan saja. Gak ada pertanyaan, nanti ikut di event di Pati gitu ya? Ya, Atau tes tes lah, tes itu tuh suami sama istrinya tuh biar lebih romantis tuh pakai Steven. ini teman saya waktu sekolah ini, Mbak Tini, SMP, waktu SMP. Luar biasa, luar biasa. Oke, Pak Evan, barangkali kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua, kita dengan senam wajah apa sih tenggelam sama perumahan Megawon. Oh ya. Nah, silakan untuk berdiskusi tuh. Ini ada grupnya ya Pak Evan ya? Ada. Ini mah kayaknya Pak Evan Tapi kan semua nih. tidak semuanya dari grup saya ini, Kang. Oh Mungkin ya. gitu. Oh iya iya iya. Mungkin ya, Harusnya saya nggak ada tahu. grupnya. Harusnya ada grupnya. Oke, Masya Allah. Baik. Gimana siapa yang MC tadi? Saya atau Pak Evan? Intinya berdua. Oke, oke. Ya, tadi Kang Sandy yang nutup, saya ganti yang saya nutup ya, Kang Sandy tadi yang Saya buka. tadi buka. Ya, baiklah ya. Monggo, Ya, monggo. kita MC-nya, kita pematerinya juga. Oke, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Untuk acara kita pada malam hari ini, sharing-sharing tentang seputar public speaking, dan kita kolaborasi dengan Steven, ternyata keren banget ya, luar biasa. Dan insya Allah, apakah sharing-sharingnya terhenti sampai di sini? Insya Allah enggak ya. Di lain kesempatan nanti juga kami akan ada sharing-sharing. Ya, seperti nama grupnya ya, kan ada grup sharing public speaking ya seputar public speaking, dan juga nanti akan ada tambahan juga seputar dunia Steven, nanti insya Allah ada juga sharing-sharingnya. Nah, kalau ada event-event yang lain, insya Allah kami akan infokan di grup, karena selain ada info WSL tadi ya, WSL 1 yang di Safwin, nanti insya Allah juga ada event yang lainnya ya, online ataupun offline ya. Kalau yang online dan kita share di grup ada tulisan free, ya itu berarti ya free ya, nggak bayar gitu ya. Kecuali nanti ketika kita ada memang khusus pelatihan ya, ada pelatihan offline ya kan, ada tempat, ada konsumsi dan sebagainya seperti di WSL ini. Nah, ini memang ada sesuatu yang jadi investasi kita ya. Ini investasi leher ke atas, tidak akan ada ruginya dan tidak akan ada habisnya. Maka manfaatkanlah kesempatan ini ya. Masih cukup ada waktu. Jadi
Pelatihan apa, Pak? Oke ya. Oh, ini maksudnya ya. Di Lampung nggak ada pelatihan. Jika ada info ya, boleh mungkin Pak Ade mengadakan ya tentang public speaking atau mungkin mengenali karakter diri kita, boleh ya. Nanti Pak Ade yang jadi EO-nya ya. Kami nanti yang datang ke sana boleh. Oke, gitu aja Bapak Ibu sekalian untuk info-info terdekat. Ya, insya Allah nanti akan diinformasikan di grup ya. Terima kasih untuk interaksinya, terima kasih atas waktunya yang diberikan, dan semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama kami yang berbicara. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.